Berjumpa lagi pada perkuliahan pemrograman nonlinier. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah metode Lagrange. Di mana metode Lagrange ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman nonlinier yang multivariabel dengan kendala yang berbentuk persamaan. Oke, mari kita mulai. Nah, capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan algoritma metode Lagrange, kemudian mampu menyelesaikan masalah PNL multivariabel dengan kendala persamaan menggunakan metode Lagrange. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah untuk kita. Doa mulai. Selesai. Oke, jadi metode Lagrange ini kenapa diajarkan? Sebenarnya pemrograman nonlinier multivariabel dengan kendala ini banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan. Ada metode numerik, ada metode analitik. Nah, Lagrange ini termasuk yang analitik. Kenapa diajarkan metode Lagrange ini? Karena prinsip kerjanya sederhana dan mudah dimengerti. Jadi diharapkan langkah-langkahnya itu bisa menjadi batu loncatan kalian untuk memahami metode-metode lainnya. Oke, aktivitas kita hari ini adalah yang pertama kita akan membahas permasalahan ataupun bentuk umumnya. Kemudian nanti ada 2 teorema. Kemudian nanti ada juga kita membahas tentang definite seperti yang pertemuan yang lalu ya, kita menentukan maksimum ataupun minimum lokalnya menggunakan definite positif ataupun negatif dari matriks yang ada. Kemudian ada contoh dan ada pembahasan kasus lain. Oke, pertama permasalahan. Kita akan bahas bentuk umum dari masalah PNL multivariabel dengan kendala persamaan. Bentuk umumnya adalah, mungkin kalian udah familiar, ini meminimumkan fx, kendalanya itu adalah GJ, bukan gak jelas ya, tapi memang GJ, dimana J-nya ini bergerak dari 1 sampai M. Jadi kendalanya ya bisa ada 3, 2, dan seterusnya. Dimana kendalanya ini bentuknya adalah sama dengan 0, ruas kanannya sama dengan 0. Ruas kanannya sama dengan 0. Nah, X-nya ini itu adalah himpunan yang memuat seluruh variabel keputusannya. Saya variabel keputusannya ada 10 ya, berarti X-nya sampai dari X1 sampai X10. Nah, kemudian di sini M-nya itu kecil sama dengan M. Maksudnya adalah banyaknya kendala itu tidak lebih banyak daripada banyaknya variabel keputusan. Oke, ini kan berarti kendala tidak lebih banyak daripada variabel keputusan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya M-nya lebih besar dari N? Itu tidak bisa diselesaikan, terutama pakai metode Lagrange. Jadi mungkin nanti ada metode lainnya. Oke, itu tidak akan kita bahas sekarang. Kita fokus ke Lagrange. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, PNL multivariabel dengan kendala persamaan, bentuknya persamaan ya, kita bisa pakai yang namanya membentuk dulu fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange itu apa? Bentuknya seperti ini, namanya fungsi Lagrange.
kita notasikan dengan L, di mana variabelnya itu adalah X. X di sini adalah semua variabel keputusan. Dan kita tambahkan satu variabel yang baru, yaitu pengali Lagrange namanya, dinotasikan dengan lambda. Jadi kontennya atau berisikan apa fungsi Lagrange ini, yaitu fungsi tujuan kita ditambah dengan total dari atau jumlah dari lambda atau pengali Lagrange-nya dikalikan dengan fungsi kendalanya. Jadi misalkan saya punya hanya satu kendala, maka fx ditambah lambda 1 dikali g1, yaitu fungsi kendala pertama. Kalau misalnya saya punya fungsi kendalanya itu ada 2, maka berarti fx ditambah lambda 1 G1 ditambah lambda 2 G2. Terus kalau misalnya ada 3 berarti ditambah lambda 1 G1 ditambah lambda 2 G2 ditambah lambda 3 G3. Oke, paham ya? Jadinya ini akan sebanyak fungsi kendalanya ada berapa. Nah, kemudian kita masuk teorema. Oke, kita masuk ke teorema 1. Ini berisikan tentang derivasi parsial pertama fungsi Lagrange. Sebenarnya intinya sama aja seperti kita mencari titik stasioner. Jadi titik kritis untuk kasus-kasus yang intervalnya buka itu biasanya kan kita nggak ada nih nggak ada titik ujung karena intervalnya buka. Titik singular juga susah untuk dicari, jadi biasanya memang menggunakan titik stasionernya. Jadi kita buat turunan pertamanya sama dengan 0, sama seperti pembahasan minggu lalu ya. Nah, ini teoremanya. Syarat perlu bagi sebuah fungsi fx dengan kendalanya gj sama dengan 0 agar mempunyai minimum relatif pada titik x bintang, maka ini derivasi pertamanya dari fungsi Lagrange. Jadi fungsi Lagrange-nya tadi variabel-variabel yang terkait itu ya tergantung dari ada berapa banyak fungsi variabel, ada berapa banyak variabel keputusannya, ditambah lagi dengan berapa banyak kendalanya. Kalau kendalanya ada 10 berarti lambdanya sampai 10. Kalau lambda fungsi kendalanya cuma 2 berarti lambdanya cuma 2. Seperti itu ya. Nanti dibuat mempunyai nilai 0. Nah, ini disebutnya titik kritis. Oke. Kemudian teorema kedua. Nah, ini juga sama seperti yang kemarin untuk mencari nilai minimum ataupun maksimum lokal dari fungsi Lagrange. Dengan kita pakai nanti adalah mencari turunan keduanya, kemudian nanti kita cari definite dari matriks. Oke. Kita lanjut. Teorema keduanya. Jadi syaratnya kalau minimum definitnya itu adalah definite positif. Kalau maksimum relatif atau lokal ya sama saja ini maksudnya adalah negatif. Kenapa coba dikatakan relatif? Relatif itu maksudnya jadi pada interval terbuka kita nggak bisa klaim titik yang kita temui itu adalah titik yang paling kecil atau yang paling besar, karena bisa jadi kita pindah sedikit saja itu bisa jadi bisa jadi nilainya jadi tidak paling kecil lagi atau paling besar lagi. Jadi tergantung pada
interval yang diambil. Karena ini intervalnya terbuka, maka dikenallah dengan nama relatif. Relatif di sini maksudnya adalah lokal. Relatif dia ada pada interval mana yang kita berikan sehingga menghasilkan nilai minimum lokal. Bisa jadi kalau kita perluas intervalnya, maka bisa jadi dia tidak lagi menjadi minimum lokal. Nah, jika kita bisa bilang dia minimum lokal, ada juga istilah minimum global. Oke. Nah, jadi pencarian definitnya itu berdasarkan matriks yang ini, di mana matriks ini yang besar ini terdiri dari sebelah kiri itu adalah isinya adalah L ini fungsi Lagrange, turunannya terhadap semua variabel-variabel bebasnya. Kemudian nanti ada G, ini fungsi kendalanya, kita cari juga turunannya. Oke, ini nanti sini taruh lagi yang G, ini jadi serupa ya, tinggal dipindahin ke sebelah sini, sama di bagian ini adalah 0, dibuat sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya untuk menentukan dia definite positif atau negatif. Kan akan lebih enak kalau kita bahas contoh ya. Nah, ini contohnya. Soalnya sebuah perusahaan susu ingin membuat kaleng susu aluminium. Dari aluminium, kaleng berbentuk silinder dengan bahan yang terpakai seluas 24 pi. Berapa maksimum volume kaleng yang dapat dibuat dari bahan yang tersedia? Penyelesaiannya, misalkan R itu adalah radius, H itu adalah tinggi dari kaleng tersebut, maka permasalahan di atas dapat dinyatakan sebagai volume kaleng kan volume silinder kan VR kuadrat T ya, dimana T-nya ini adalah kita misalkan H. Boleh kalau kalian mau pakai T juga boleh, nggak apa-apa. Dengan kendalanya apa? Keterbatasan luas penampangnya ya, berarti ya. Nah, jadi ada luas lingkaran, 2 lingkaran berarti kan atap sama bawah, dan juga luas si dindingnya. Nah, kalau lingkaran berarti kan PR kuadrat ada 2, jadi 2 PR kuadrat ditambah si itunya 2 PR H sama dengan luasnya sejumlah 2 pi 24 pi. Nah, dari sini kita lihat kita punya kita punya kasus PNL multivariabel, di mana variabelnya itu adalah R dan juga H-nya. Pi itu konstanta ya. Oke. Dan juga fungsi kendalanya berupa persamaan. Kalau mau dibuat sama dengan 0, bisa kita tinggal pindah ruasin aja 24 pi-nya, nanti jadi sama dengan 0. Jadi kita punya fungsi Lagrange itu adalah variabelnya adalah R, H, dan lambda. Karena ini kenapa cuma lambda aja, nggak ada lambda 1, lambda 2, karena fungsi kendalanya cuma 1. Jadi fungsi Lagrange-nya adalah pi R kuadrat H ditambah lambda dikali ini. Selanjutnya, karena kita sudah punya fungsi Lagrange, maka kita cari yang pertama itu adalah turunan dari fungsi Lagrange-nya terhadap variabel keputusannya. Di sini yang pertama terhadap R diturunkan, dibuat sama dengan 0. Kemudian yang kedua juga dibuat sama dengan 0 terhadap H ya, turunannya. Dan jangan lupa diturunkan juga terhadap lambda. Kenapa?
karena lambdanya di sini sudah menjadi variabel dari fungsi Lagrange. Jadi ada 3 variabelnya. Jadi diturunkan terhadap ketiga variabelnya semua. Kemudian, nah ini bisa nih seperti tugas minggu lalu ya. Kita bisa substitusikan persamaan E1 dan juga E2 nanti diperoleh kayak gini. Nah, ini coba kalian otak-atik kenapa bisa dapat lambdanya itu sama dengan min R per 2 atau R sama dengan H per 2. Nah, misalkan di otak-atik, nanti saya tanyakan kembali di forum diskusi. Selanjutnya, dari E3 dan juga E4 kita bisa dapat R bintangnya itu adalah ini, H bintangnya ini, dan lambda bintangnya. Oke, nah ini juga ya, coba di otak-atik dulu kenapa bisa muncul seperti ini. Oke. Nah, nilai yang tadi itu kan kita udah dapat ini ya, R bintang, H bintang, lambda bintang. Nah, coba sekarang A0-nya diganti. Semua A0-nya kan kita udah tahu A0-nya berapa tadi ya? 24 pi. Coba diganti, maka kita akan memperoleh suatu nilai untuk R bintang, H bintang, dan juga lambda bintang. Dari R bintang, H bintang, dan F bintang yang sudah kita peroleh, kita substitusikan nilai A0-nya, itu 24 pi, sehingga kita perolehlah nilai R bintang, H bintang, dan juga lambda bintang. Sehingga fungsi tujuan kita itu bernilai 16 pi. Nah, untuk melihat apakah hasil ini adalah memberikan nilai maksimum dari F, maka kita perlu mengecek syaratnya menggunakan teorema yang kedua. Itu kita akan mencari, kita lihat lagi teorema yang kedua. Nah, untuk mencari nilai nih, kita mencari variasi dari nilai dx, yaitu setiap akar dari polinomial zi, di mana zi-nya itu nanti kita bentuk dari determinan matriks ini. Nah, L11 Nah, L1 ini Lij ini yaitu adalah berupa turunan kedua dari fungsi Lagrange kita. Karena variabel keputusan kita ada 2, yaitu R dan juga H, maka dari itu kita akan memiliki L11, L12, L21, dan juga L22. Mana jadi fungsi Lagrange kita turunkan terhadap cari turun keduanya terhadap H dan juga R. Nah, untuk G, karena matriks tadi ada Gij, G itu adalah fungsi kendala kita. Nah, fungsi kendala kita kan cuma 1. Nah, sedangkan variabel keputusan kita ada 2, maka kita akan memperoleh ada 2 Gij-nya, yaitu G11 dan G12. Di mana G11 ini adalah fungsi kendalanya kita turunkan terhadap R, variabel pertama, dan yang kedua fungsi kendalanya kita turunkan terhadap H. Nah, sudah kita peroleh nilai-nilainya, kita tinggal bentuk nih seperti ini. Untuk entry diagonal jangan lupa dikurangkan dengan nilai Z. Nah, nanti akar-akar dari Z inilah yang akan kita cek dia negatif atau positif. Oke. Selanjutnya
sudah kita substitusikan. Nah, nanti diperoleh persamaan ini. Nah, ini masih ribet. Ini bisa kita samain ya. Ada P pangkat 3 sama-sama. Nanti P kuadrat Z-nya sama-sama juga. Sehingga diperoleh ini sama dengan 0. Dan diperoleh nilai Z-nya adalah negatif 12/17 pi. Karena nilai Z-nya negatif, maka penyelesaian tadi adalah merupakan penyelesaian maksimum dengan nilai F-nya adalah 16 pi. Nah, begitulah syaratnya ya. Cara pengerjaannya. Kemudian untuk kasus lain, apabila kita menemui ros kanannya tak 0 dan juga misalnya kasusnya adalah minimasi. Lebih kurang caranya sama. Kalau tadi kan kita memang A0-nya itu ruas kanannya nilainya ada A0, terus A0-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga fungsi kendalanya itu sama dengan 0. Kalau nggak mau diubah bisa juga tinggal fungsi Lagrange jadi bentuknya seperti ini. Terus kita turunkan terhadap variabel keputusannya dan juga lambda. Jadi ingat untuk mencari pertama kali setelah kita punya fungsi Lagrange, kita turunkan terhadap semua variabel keputusannya dan juga diturunkan terhadap lambda. Kemudian nanti tinggal kita mencari definitnya. Oke. Lebih kurang seperti ini, tapi biasanya kalau misalnya mau gampang bentuknya maksimum dan ruas kanannya 0, kalian tinggal dikalikan saja dengan negatif seperti biasa, kemudian nanti ruas kanannya pindahkan ke ruas kiri sehingga nanti persamaannya sama dengan 0. Nah, lebih kurang seperti itu untuk materi kita hari ini. Silakan kita bisa lanjut diskusi di forum diskusi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.